Silakan kelompok 1. Arif, Ya, Bu, Sofi, lagi ya siapkan. dipresentasikan aja. Nanti bahannya cukup kalian tampilkan aja di WhatsApp grup. Kelompok 2 siapa? Kelompok 1. Saya, Bu. Elvin, Bu. Yang Kelompok mana itu 2. nama-nama kelompoknya Elvin? Ada, Bu, di grup cuman bertiga. Nah, tapi kelompok 3, Elvin, Syarifah. Enggak, Bu, kelompok 2. Oh iya. Ya udahlah, kalau nggak Elvin duluan cepat bisa. Elvin dan Syarifah silakan. Tapi gimana ya, Bu ya? Cuman saya yang hadir soalnya pada sibuk semua, Bu. Ya udah kamu aja, nggak apa-apa. Berarti nilainya cuma nilai kamu aja lah. Silakan Elvin, presentasikan aja apa kamu. Makalah kamu. Terus bahannya kemana, Bu? Bahannya buat di WhatsApp group. Jadi setiap kelompok buat di WhatsApp group bahannya ya. Tentang karakter dan motivasi tindak pidana terorisme ya, Elvin ya. Iya, Bu. Oke, silakan Elvin presentasikan, masukkan dulu ke apa namanya, ke ini kita WhatsApp group. Ini undang-undang tindak pidana terorisme kelompok 4 ya? 3 tuh, Bu, Iya. yang saya kirim, Bu. Kelompok 3 ya, oke. Silakan Elvin. Iya, Bu, bentar ya, Bu ya. Ayo mulailah, lama kali. Nah, kita beberapa kelompok lagi. Baru ngirim bahan dulu, Bu, di grup. Ya, cepat kirim sekaligus presentasikan. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu, Bu. Ya udah, siapa duluan? Kelompok 1, cepatlah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 gitu aja ya, berurutan aja ya. Udah, Bu, kelompok 1 nih, Kelompok berarti 1. dulu ya. Ya, silakan. Tuh, bahannya udah dikirim ke grup tuh, Bu ya. Ya, Ntar, Bu, saya silakan kelompok buka 1. tuh. Judulnya definisi ruang lingkup tindak pidana terorisme. Pengertian tindak pidana terorisme atau pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana atau delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Sazawi sebagai berikut. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu menurut SR Senturi secara ringkas, 1 adanya subjek, 2 adanya unsur kesalahan, 3 perbuatan bersifat melawan hukum, 4 suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. 5 dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. 2 pengertian tindak pidana terorisme. Kata teroris dan terorisme berasal dari kata Latin terre yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggentarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Menurut Konvensi PBB,
Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukkan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat mencapai tujuan. Dari berbagai pengertian di atas, menurut pendapat para ahli, bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya itu: A. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik. B. Ditujukan kepada negara, masyarakat, atau individu atau kelompok masyarakat tertentu. C. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga. D. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. B. Ruang lingkup tindak pidana terorisme. Dikutip dari National Advisory Committee dalam The Report of the Task Force on Disordered Terrorism, menggolongkan tipologi terorisme menjadi 5 macam. Di antaranya terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik. B. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi. C. Quasi-terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme tapi tidak mengandung unsur esensialnya. D. Terorisme politik terbatas menunjukkan pada pembuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara. E. Terorisme pejabat atau negara, official of state terrorism, adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatarannya didasarkan atas penindasan. Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut, dapat membantu penganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme. Di antaranya adalah pengeboman atau teror bom, pembajakan, serangan militer, dan pembunuhan, perampokan, penculikan, dan penyanderaan, dan dengan cara serangan bersenjata. Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologi, sosial budaya, dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang dicapai. Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme, dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau UU PTP. Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara utuh negara kesatuan Republik Indonesia. Baik Bu, itu telah saya baca materinya Bu. Oke, udah. Rizky.
Udah Bu, udah saya baca seluruh materinya Bu. Oke, buat tanyalah, mana tahu teman-teman kamu atau audiens ada yang ingin melakukan tanya jawab ya. Coba ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Salam. Kepada teman-teman, silakan bertanya. Silakan teman-teman yang mau ingin bertanya. Jika tidak ada, biar kami tutup. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Tidak ada, pas? Pas, Bu. Oke, baik ya. Jadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup ya untuk tindak pidana terorisme. Sekarang kita lanjut presentasi untuk kelompok 2 ya. Jadi satu Zoom ini dia 2 kali presentasi. Nanti setelah ini baru Zoom yang kedua. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan makalahnya. Oke Bu, baik Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan langsung masuk dalam materinya, yaitu, bentar ya Bu, mana banner? Oke. Karakter dan motivasi tindak pidana terorisme. Karakter terorisme. Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan, kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekankan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris. Seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam, gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial ekonomi dari kelompok-kelompok tertentu. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki 4 karakteristik ditinjau dari 4 macam pengelolaan, yaitu karakteristik organisasi yang meliputi organisasi, rekrutmen, pendapatan, dan hubungan internasional. 2 karakteristik operasi yang meliputi perencanaan waktu, taktik, dan kolusi. 3 karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, Elvin, ya, ya, ini waktu kita kan 9 menit lagi. Nanti kalau misalnya kamu lagi presentasi terputus, nanti lihat di link Zoom kita yang kedua ya, Ibu kirim nanti di WhatsApp grup kita ya. Oke, Bu. Ya, lanjutkan ya. Jadi kalau terputus nanti lihat link Zoom-nya di WhatsApp grup kita ya. Iya, Bu. Baik, lanjut. Keempat, karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, dan transportasi. Oke. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politik. Bentar, salah ya. Bentar ya, Bu. Oke. Beberapa organisasi terorisme yang baru muncul sekarang cenderung menggunakan karakteristik di atas sebagai organisasi yang berpisah atau mengkhususkan satu karakter saja, sehingga organisasi tersebut lebih fokus dan profesional dibandingkan suatu organisasi yang meliputi suatu karakter. Menurut Aji Samekto yang mengutip pendapat James,
Hawolfi menyebutkan beberapa karakter mana ya? Beberapa karakteristik terorisme antara lain sebagai berikut. 1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politik maupun non-politik. 2. Sasaran yang menjadi objek aksi teroris bisa sasaran sipil seperti supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Ataupun sasaran non-sipil seperti taksi militer dan kap militer. 3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. 4. Aksi teroris dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Seragam yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada bom Bali beberapa waktu lalu merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. 5. Aktivitas terorisme menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologi untuk masyarakat. 6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari kebudayaan. 7. Tujuan jangka pendek aksi teroris adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik. 8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mekanik berbagai teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dapat aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis, dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Adapun dalam mencegah serangan-serangan teror ini, peran terorisme mempunyai beberapa motivasi yang melatar belakangi tindak tersebut, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional. 2. Motivasi dari keamanan psikologi. 3. Motivasi yang berasal dari kebudayaan. Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan yang kualifikasinya khusus memiliki karakteristik atau menampakkan sifat-sifat yang khas untuk khusus berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Hal tersebut dinyatakan oleh beberapa pendapat kalangan doktrin seperti Abdul Wahid dalam bukunya berjudul Kejahatan Terorisme. Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, dan Soeharto dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, menyebutkan bahwa sifat dan karakteristik sebagai ciri dari tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut. 1. Kejahatan lintas batas negara. 2. Kejahatan terorganisasi. 3. Kejahatan dilakukan dengan kekerasan. 4. Kejahatan luar biasa. 5. Kejahatan beragam. 6. Kejahatan yang canggih. 7. Kejahatan internasional. 8. Memiliki jaringan luar dan sebagainya. Demikian saja materi kami, Bu. Terima kasih. Baik, Jika ada ya untuk pertanyaan kita buat di sesi Zoom selanjutnya ya, karena time kita tinggal 3 menit lagi. Oke, Ibu kelas dulu ini lihat link Zoom kita yang kedua di WhatsApp grup ya.